Palembang Infono Chindoe Yokoso Utarisan. Hai, arigatou gozaimashita. Minasan konnichiwa. Warga Palembang Info. Tadi aku sempat belajar sedikit bahasa Jepang ya. Palembang Infono Chindoe Yokoso Utarisan. Selamat datang gitu ya. Selamat datang gitu ya. Di Cindonya Selamat Palembang datang, Info. Utari di Cindo Palembang Info. Betul. Wow. Akhirnya main ke sini. Terima kasih loh udah diundang di tengah Cindo. kesibukan Ibu Dekan ini. Insya Allah ya. Warga Palembang Info ini wanita cantik sudah hadir di studio Palembang Info. Terima kasih. Utari Halo. Sriwijaya Minaka. Sebuah nama yang sangat mencerminkan orang mana Anda ini? Agak gado-gado ya kayaknya Gado-gado ya. Ini jadi panjang Iya, nanti. Utari Sriwijaya pasti Palembang. Minaka? Minangkabau guys. Minangkabau. Iya. Jadi saya nih blasteran ceritanya. Yes. Ini peleburan antara Palembang dan juga Minang berarti ya. ya. But I grew up in Padang. Main pada Orang Sumbar yang ada Palembangnya dengan ya. Palembang dan akhirnya berkarirlah di Palembang. Di Sriwijaya. Di Sriwijaya. Mbak Tar mungkin warga Palembang Info bingung ngapo Dwiki ini buka pakai bahasa Jepang ya. Ini saya sudah hadirkan doktor ya, seorang doktor dari Jepang. Mbak Tar bisa ceritakan ini gimana seorang perempuan mengambil pendidikan S3 doktoral ya Teknik lagi ya. di Jepang, teknik pula. Nah, ini boleh bisa ceritakan kita flashback berapa tahun belakang? Flashback berapa tahun yang lalu berarti ya. Kalau S1, S2, S3 kayak udah belasan tahun jadi jatuhnya ya. Ya kita ambil cerita. Kenapa seorang perempuan kok mau ke teknik? Teknik sipil lagi. Mulainya mana dari Sumbar lagi saya. Iya, SMA-nya iya. dari Sumbar. Dulu kuliah teknik sipil tuh saya dari pertama mau masuk kuliah tuh ambilnya mau teknik aja loh. Nggak tahu kenapa ya kayak Apa gitu. yang kan biasanya cewek ini kan FK ke gitu ya. iya FK ataupun ke ekonomi Iya. gitu kan. Ini kan agak berbeda nih pada masa itu ya. Ya, ya. Pada masa saya kuliah di 2007 itu kalau anak teknik ya kesannya agak gahar gitu ya. Bukan yang cewek banget. Tomboy. Tomboy mungkin nggak juga ya. Karena gimana gitu. Jadi waktu SMA itu sebenarnya tuh maunya jadi dokter. Jadi dokter lah kayak gitu, nggak ada dokter nih di keluarga gitu. Terus pada akhirnya namanya anak sekolahan ikut reot dan segala macem, terus merasa pernah ikut open kampusnya FK di Unan juga. Terus masuk ke lab yang ada kadaver segala macam, lab anatomi. Serius sempat Wow. karena udah menseriuskan ke sana gitu ya. Udah serius. Oke. Tahu-tahu ternyata kayaknya saya nggak sanggup deh nanti kalau misalnya harus kita tuh kalau sama kan itu kemanusiaan ya kalau FK ya gitu. Kayak saya nggak punya nyali untuk itu, terus berasa nih harus putar haluan nih kemana ya gitu. Yang kayaknya agak tidak menye-menye pada saat itu ya. Teknik. Terus saya breakdown lagi nih, teknik mesin kok kayaknya serem banget gitu. Kalau cewek di teknik mesin tuh dulu image-nya ya kerjanya sama mesin-mesin. Terus banyaklah info-info juga dari alumni segala macam kalau sipil itu lebih mild lah gitu kalau di teknik. Tidak yang terlalu gahar tapi juga nggak yang menye-menye sekali gitu. Pada saat itu image-nya. Jadi saya udah bulat ketika bimbel tuh dibilang ya nggak apa-apa, teknik tuh oke kok untuk perempuan gitu. Dulu tuh taunya kerja di PU lah. Ini kalau nggak jadi dokter manusia, jadi dokter bangunan deh gitu. Ya. Itu awal mulanya. Jadi pilihan 1, pilihan 2 pas ujian, pas tes itu teknik sipil. Dan itu diterima. Diterima. Tapi pilihan kedua pada saat itu beasiswa ya? pada saat itu belum tuh beasiswanya, pas S1 saya ongoing. Jadi pas baru masuk masih biaya sendiri. Terus ambil satunya ITB, yang keduanya Unsri pada saat itu. Ketika ya hidup tuh ada-ada aja ya. Saya nggak lulus di pilihan 1. Oke. Jadi ke Unsri lah akhirnya pada saat itu gitu. Tapi ternyata saya berpikir dimanapun kamu berada, kamu tuh harus jadi seseorang. Nggak tahu dulu image-nya tuh karena anak rantau harus survive. Kan saya posisinya merantau ya dari Padang ke Palembang, walaupun sebenarnya keluarga setengahnya di Palembang gitu. Dan Di mungkin situ itu kodrat dari nama juga kan. mungkin ya, mungkin Besar karena di Sriwijaya Minang, gitu. Kan, Balik ke Sriwijaya. gitu. Kemudian dari ketika saya kuliah, saya menyadari bahwa ada begitu banyak ya
di sipil itu tuh nggak cuma satu bagian gitu, ada macam-macam bidang kajian pada saat itu, gitu-gitu ya. macam-macam. Jadi saya ngerasa, wah kalau cuma bangunan aja nih kayak tidak menantang begitu ya, karena banyak banget kan struktur itu atau bangunan itu tuh udah yang paling nomor satu di sipil ibaratnya. Sipil tuh punya yang kecil-kecil lagi kayak air, terus yang saya nih tanah gitu kan. Dari situ saya belajar kayaknya menuntut ilmunya mesti lebih jauh nih, nggak cuma di Palembang. Lebih spesifik, diperkecil lagi ya. Iya. Mungkin tadi kalau sudah banyak bangunan kayaknya mencoba untuk yang lebih spesifik, yaitu Betul. ngambil di tanah. Nah dari waktu S1 tuh udah beasiswa. Dari situ saya tahu bahwa perjuangan mencari beasiswa ini kalau kita mau kita bisa kok gitu. Memang ya macam-macam ya, ditolak juga pernah gitu, nggak selalu mulus namanya seleksi beasiswa. Tapi dari situ saya punya mimpi. Saya punya mimpi kalau kita cuma belajar di taruh di Palembang dulu, mimpi saya kan di Jawa gitu, kuliahnya di ITB, nggak lulus. Saya lulusnya di Palembang di Unsri. Saya pengen lebih maju lagi. Berarti kuliah S2 nih mesti ke Jawa gitu. Akhirnya saya kuliah S2 ke Jawa. Ke ITB enggak gitu. Ternyata saya malah kuliah ke UGM, lebih jauh lagi. Dan itu gitu. Mendapatkan jalur beasiswa Kalau itu juga? beasiswa dari awal. Itu beasiswa apa dulu? Dari Dikti dulu, namanya beasiswa unggulan dulu dari Dikti. Sekarang nggak ada lagi kayaknya. Sekarang nggak ada lagi kan ya, namanya program tuh pasti dia berinovasi. Sekarang nggak ada. Dulu ada beasiswa unggulan khusus non dosen. Dulu kan beasiswa dari Dikti tuh banyak untuk dosen ya. Kalau sekarang kayaknya juga banyak kan tetap porsinya dosen. Itu dosen. Nah pada saat itu ternyata Dikti sedang berbaik hati membuka beasiswa untuk umum. Jadi ya fresh graduate, feel free to apply. Jadi saya coba apply. Di situ pun sebenarnya udah maju mundur tuh, Dwiki, karena pada saat itu saya mikir kalau ini beasiswanya nggak tembus nih, saya harus biayain kuliah sendiri nih. Karena oke lah, pada saat S1 dapat beasiswa, orang tua tuh ngerasa ada beasiswa nih gitu, bisa survive-nya dari sana. Kalau nggak lulus beasiswa S2 gimana ya? Sebenarnya pertimbangannya pertimbangannya itu dulu kenapa lebih memutar ke UGM. Karena UGM dulu kampus rakyat, guys. Apa-apa katanya murah gitu ya di sana, biaya hidupnya dibandingin Bandung. Dan ternyata memang saya tidak berjodoh dengan ITB, saya berjodoh dengan UGM yang ternyata membuka kesempatan saya untuk berkuliah di negeri Sakura. Nah, tidak cukup di S2 di UGM. Kan kebanyakan kan orang-orang wah S2 nih mau jadi dosen gitu kan. Nah kan kalau Ibu Utari ini kan agak berbeda ya. Beda terus S3 dulu baru jadi dosen. Ya. Kan seperti itu. Kayak aku deh ya, aku S2 dulu berkarir dulu ya di dosen gitu. Betul. S3 ya setelahnya gitu ya. Setelah dulu jadi dosen ya baru S3. Nah kan kalau Ibu Utari ini berbeda nih. Sampai tinggi-tinggi dulu mentok lah istilahnya di S3 baru jadi dosen. Nah ke Jepang pula kan. Apa yang mendasari Anda untuk berangkat ke Jepang, Ibu Utari? Nama-nama kayaknya Ibu Utari ada Ada minaka-minakanya ya gitu. Minaka-minakanya. Bukan gara-gara Naruto ya. Kalau cerita kenapa ke Jepang dulu itu. Terus makanya saya bilang saya berterima kasih saya dapat kesempatan beasiswa di UGM karena ternyata bagaimanapun gitu dari Sumatera meningkat ke Jawa itu informasi yang kita dapat tuh lebih banyak gitu. Sumber beasiswa dari A B C D mungkin kadang di Sumatera kita dapet infonya udah telat gitu. Kalau sekarang mungkin udah zaman digital gampang lah ya gitu, dari mana-mana bisa kita akses. Kalau dulu kadang lihat beasiswa kan dari papan pengumuman kan. Kadang sudah hamin satu penutupan. Betul. Gitu ya. Jadi kenapa ke Jepang dan kenapa malah S3 dulu gitu selesai S2. Padahal kalau mau tahu nih faktanya, setelah S2 saya tuh ngerasa udah cukup sekolahnya, cukup gitu. Mungkin udah ngerasain ya yang S2, yang lagi S2 sekarang semangat, nggak apa-apa. Anda akan pernah berada di bawah, kemudian nanti semangatnya akan muncul lagi gitu. Semua orang pasti pernah di titik pintu mau nyerah kuliah, capek gitu kan. Semakin tinggi semakin pusing gitu. Tapi pada saat itu ketika saya bilang, aduh nih nggak mau kuliah lagi, ada kelihatan beasiswa gitu di depan mata. Kenapa nggak sekalian ya gitu. Dulu kenapa ke Jepang sebenarnya karena saya pada saat S2 saya exchange ke Jepang. Oh sempat. Saya pernah pergi ke Jepang, iya. Ceritanya. Dari situ sebenarnya motivasinya semakin gede sebenarnya. Sudah terlihat berarti di Jepang kayak gini nih. Ya. Hidup di Jepang gini nih, kuliah di Jepang gini gitu. Tapi exchange itu juga beasiswa, ada seleksinya. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Zaman S2 bahasa Inggris mungkin belum di level sekarang ya setelah S3 gitu. Saya nekat aja gitu.
TOEFL ada pas-pasan pada saat itu. TOEFL ada, kemudian bukaan wawancara sih. Mungkin itulah makanya memang kita harus belajar bagaimana bicara di depan publik untuk purpose tertentu gitu. Public speaking tuh penting loh, emang bener ternyata gitu. Karena ketika kamu interview beasiswa, ketika kamu bicara sebagai dosen atau sebagai guru tuh kan caranya beda-beda ya. Guru SD sama guru SMA tuh beda caranya. Ketemu dengan orang-orang di luar itu macam-macam yang dihadapin. Cara ngomong mungkin mempengaruhi. Mungkin privilege diri kayaknya itu. Saya ini cerewet. Jadi suka ngomong gitu. Ketika saya wawancara yang saya ceritain, saya pernah ikut proyek sama dosen, saya pernah ngerjain ini tuh mencak pakamnian menuju wong Palembang. Mungkin dikira anak ini kayaknya willing to study-nya gede nih gitu. Akhirnya saya lulus beasiswa exchange itu. Ke Jepang. Exchange lah 2 bulan ke Jepang. Dari situ saya kayak gini di luar negeri ya. Ketika saya lulus, ketika yang saya bilang di titik nggak mau kuliah lagi itu karena beasiswa di depan mata, saya mikir nih cita-cita emang mau jadi dosen nih biar 1000 kata berapa 10.000 kata setiap hari tersampaikan gitu ya. Karena harus ngomong gitu. Dari situ saya apply. Tapi kalau yang beasiswa S3 kayaknya itu benar-benar rezeki karena sulit ya pasti, lebih sulit dari waktu beasiswa S2, tapi alhamdulillah dapat Jadi gitu. takut loh dia ngomong. Enggak. Bentar. Kenapa? Gimana? Nanti saya mau kasih tahu sesuatu tapi boleh Mas Dwiki dulu deh. Karena aku udah notice nih ya, S3 harus keluar ya sekarang kan. Iya, S3 Nah keluar ini negeri. makanya aku ingin ngulik ketika beasiswa ke Jepang itu, apa yang dipersiapkan untuk pertama kali? Oke. Jangan yang serem-seremnya dulu ya. Enggak. Yang tadi mau saya kasih tahu sekarang supaya yang lagi berjuang buat aduh caknya tidak kuliah deh. Siapa tahu kan namanya beasiswa itu kan pasti repot, itu harus dicatat ya. Bahwa kita nggak bisa santai-santai terus kita terima beasiswa, itu nggak mungkin. Administrasi berkas yang harus disiapkan itu melelahkan banyak gitu. Tapi bukan nggak mungkin. Kita siapkan itu. Kalau tadi pertanyaannya mau nyiapin apa? Pertama, biasanya S3 kan Mas Dwiki, proposal. Kita sudah harus minimal kita tahu kita mau ngapain. Walaupun ya nanti sampai sana berubah loh. Tergantung gimana kondisi di sana, tapi minimal untuk saat ini kita tuh tahu kita mau apa. Apa yang kita raih. Mungkin ini agak berkebalikan dengan kalau di Islam kan kalau ada rencana coba disembunyiin dulu, nanti dikasih taunya kalau udah tercapai. Kalau saya agak kebalik. Saya kalau punya rencana dan rencananya bukan yang aneh-aneh ya, rencananya baik gitu. Saya tuh minta doa dari orang. Dulu waktu saya belum seleksi beasiswa, saya bilang, "Mau gimana setelah kuliah S2? Kan mau jadi dosen. Saya berarti harus S3 dong. Kalau S2 nanti dalam kurun waktu tertentu Anda akan diminta tetap S3 kayak sekarang." Yang aku rasakan. Iya. Jadi saya bilang, "Ya udah, kalau ada kesempatan saya berangkat deh." Kayak gitu. Jadi saya cerita, saya mau ke Jepang, tapi sampai saat ini tuh belum ada hilalnya. Saya minta doa ya gitu. Nggak usah takut nggak lulus, kalau misalnya nggak lulus gitu ya berarti mungkin takdir belum kita zeki, bukan di sana gitu. Jadi itu ibaratnya di alam bawah sadar kita, gue mau ke Jepang, nanti ke Jepang deh gimana caranya gitu. Gitu. Ya minimal proposal, TOEFL nggak bisa lah, bahasa Inggris mungkin kalau IELTS ya sekarang. Tapi kalau mau ke Jepang nih nggak usah TOEFL, nggak usah IELTS. Karena TOEFL aja cukup, karena kan dia non English speaking country ya. Dia nggak minta IELTS. Mungkin kalau mau ke Eropa, ke Amerika, IELTS harus disiapin. Nah, dengan proses beasiswa kan memang administrasi itu yang banyak banget gitu ya. Dokumen-dokumen itu harus lengkap lah gitu. Nah, kita bercerita ketika Mbak Tar sudah lulus. Beasiswa apa namanya kemarin? Max ya. Mombugakusho namanya. Itu beasiswa dari pemerintahan Jepang ya. Dari pemerintah Jepang. Oke, sudah diterima. Saya mau nanya bagaimana respon orang tua? Ini kan anak tunggal. Cewek juga. Baru dikasih tahu ya. Iya kan? Jadi ini mungkin juga yang denger Cindo mungkin gak cuma yang seumuran kita ya. Bisa jadi yang lebih tua yang punya anak akan kuliah gitu. Saya tuh walaupun ya dari segi yang lain saya mungkin gak punya privilege gitu. Privilege saya adalah orang tua saya. Ibu saya aja nih, karena kebetulan almarhum ayah udah meninggal waktu saya SD. Jadi hanya ada saya dan ibu saya gitu pada saat saya udah SMA dan kuliah. Di situ ibu saya tuh selalu open terhadap apapun rencana anaknya. Jadi ibaratnya keluarganya demokrasi, kalau apa-apa tuh diskusi gitu. Nggak ada titah dari orang tua, anak harus nurut tanpa ada alasan yang jelas tuh nggak ada. Jadi ketika saya sampaikan, Bu, kayaknya saya tuh mau kuliah lagi tapi nggak di Indonesia gitu. Ibu saya tuh cuma bilang, ya udah kayak gitu. Pakai apa ke sana gitu.
saya lagi cari beasiswa ini, makanya didoain gitu. Oh ya udah, mau beasiswa apa gitu. Kan orang tua pasti nggak tahu jenis-jenis beasiswa. Saya jelasin kalau beasiswa dari Indonesia, karena kan pas S2 udah Indonesia tuh BU. Saya tahu seleksi LPDP pada saat itu ya berat. Seleksi LPDP sangat berat karena saingannya banyak banget gitu. Saya mau seleksi Membuga Kusho itu pun saya baca dulu. Oh ternyata dia ada 2 tipe. Ada yang government to government yang sama kayak LPDP, seleksinya banyak banget mahasiswa yang ikut gitu. Yang kedua itu yang U to U, jadi university to university. Jadi lewat rekomendasi dari UGM, kamu masukin suratnya ke kampus yang dituju. Seleksinya hanya sebatas kampus yang dituju aja. Jadi berapa orang yang apply untuk kampus itu, itulah saingan kamu gitu. Lebih dikit. Tapi coba kalau nggak riset, nggak tahu, udah daftar aja Max G2G ribuan yang seleksi. Dan mereka jago-jago bahasa Jepangnya para wibu. Aduh udah sebut dulu ada wibu. Karena aku nanti mau ngebahasin agak di ujung. Nanti aja. Dikip ya. Ya oke. Oke, berarti ya kita harus mencari tahu seluk-beluknya beasiswa dulu ya, Iya. jalurnya apa aja ya, kita riset lah. Kalau ya. kita punya keinginan, jangan jauh-jauh deh beasiswa gitu. Kamu nak makan sesuatu misalnya, kalau lagi kepengen makan nasi goreng dinjuk uang martabahar, galak ada kayak gitu, tidak galak. Iya, Nak walaupun hujan badai, aduh aku nak keluar lah makan mencak uang ngidam kali ya kayak gitu. Jadi kalau misal kita ingin sesuatu, kita tuh ya harus punya usaha lebih lah buat mencapai. Kalau kita hanya biasa-biasa aja, kayak lagunya John Legend Ordinary People, ya kita cuma jadi ordinary gitu. Iya, benar. Jadi pokoknya ya kita harus nikmati prosesnya, dan semua Iya. hal itu tidak ada yang instan. Nggak Butuh ada. proses perlahan Iya. demi perlahan untuk mencapai suatu tujuannya. Saya udah nonton Cindo beberapa kali, orang-orang yang sukses di bidangnya itu pasti kan ada usaha Titik lebih gitu. terendahnya Iya. ya. Oke. Pasti udah pernah mengalami ditolak beasiswa berkali-kali misalnya, tahu-tahu ternyata rencana kehidupan yang dibikin Tuhan tuh yang lain lagi Iya. gitu. Jadi makanya ketika gagal tuh berarti kita harusnya ada evaluasi kenapa. Kalau memang kita udah berusaha terus nggak dapet juga, siap yang lain deh pasti ini dikasih gitu ya kan. Positive thinking dong. aja kita. Oke, luluslah untuk ke Jepang, direstui sama orang tua. Yang tadi kan pas S2 itu kan hanya exchange ya. Berapa bulan di sana? 2 bulan. Ini bakal menetap kurang lebih 3-4 tahun. Iya, kan? betul. Pasti kan bener-bener ya Allah dewean gitu kan dari sini. Nah itu apa yang pertama kali Mbak Tari rasakan, dan apakah ada titik terendahnya ketika pendidikan di sana? Oke. Namanya keluar negeri, ini pasti buat teman-teman Cindo, kalau keluar negeri pasti excitednya luar biasa gitu ya. Sangat-sangat bahagia gitu. Jadi begitu sampai di Jepang, itu dengan komunikasi level bahasa Jepangnya 0 loh. Cuma sekedar tahu apa? Arigato gozaimasu, konnichiwa mungkin gitu. Pas berangkat itu belum bisa. Jadi pas datang itu rasanya orang buta huruf tuh gini ya gitu. Lah kamu baca papan pengumuman nggak ngerti belas gitu kan, nggak tahu apa-apa gitu. Terus ternyata nah itulah saya tuh pengen di Indonesia mungkin kita menerapkan itu juga. Ketika di luar negeri, mahasiswa asing itu dikasih pembekalan psikolog. Bukan pembekalan didampingi ya, cuma diberikan seminar di pertemuan awal perkuliahan kayak kita apa sih ospek ya, Iya, PK2MB, penerimaan gitu. Nah pada saat kita dikumpulkan, yang mahasiswa asing tuh diberikan sedikit wejangan nih. Jadi katanya kalau mahasiswa asing datang ke luar negeri itu biasanya ada 3 fase katanya. 1 fase honeymoon. Ya, 6 bulan pertama awal-awal ya. semua tuh indah, apalagi kalau ke Jepang. Wow, sudut rumput aja indah ya. Wow, tempat sampah di Jepang aja indah ya, maksudnya rapi gitu kan. Semua tuh akan indah gitu. Tapi begitu 6 bulan terlewati, ini ya udah sih sama aja ya, kayak gini-gini aja. Tuh udah mulai fase agak-agak goyah tuh. Gambling lah. Iya, udah mulai ngapain dulu kesini ya kayak gitu. Ternyata pas kuliahnya susah misalnya, bahasa Jepang nggak bisa-bisa. Duh ngapain? Bener-bener kayak udah mulai, udah berat tuh. Mau ke kampus ngayuh sepeda tuh udah nggak yang happy banget gitu. Duh kampus lagi kayak gitu. Nah nanti ketika itu selesai, baru nanti ada di fase bahwa kita tuh, oh iya kita tuh ada di luar negeri. Walaupun kita nggak merasa ini bukan tanah air kita, tapi kita harus hidup di sini dan kita harus adaptasi. Nah itu. Jadi ketika datang ke Jepang mah indah semua, happy. Gitu. Malah kayak gue akan tinggal di sini. Pas awal-awal. Iya. Nah terus di titik, kalau titik terendah,
namanya S3 ya. Iya. Bagaimanapun saya percaya gitu, hidup tuh udah dirancang untuk selalu berputar aja gitu. Kita nggak mungkin happy terus, ya aneh gitu. Kalau happy terus nggak mungkin, ada orang ketawa aja terus, lama-lama serem juga gitu. Jadi ada masa dimana ketika kuliah kamu sulit, kamu nggak punya jalan keluar tuh, ngerasa kalau di Indo nih masih mending bisa jajan seblak, jajan bakso. Kalau di sana nggak ada gitu. Harus pilih-pilih juga kan makanan kan. Gimana kamu mau happy nih dengan kondisi kuliah udah mentok, udah nggak tahu gitu. Saya pengen pulang waktu itu. Sempat. Oh, sempat lah. Tapi itu lagi, itu the power of ibu saya sih kayaknya. Apa kata ibu? Telepon ibu saya, Bu, boleh pulang nggak ya gitu. Pulang maksudnya apa? Nggak mau nyelesain kuliah S3 gitu. Beruntungnya beasiswa Max tuh nggak ada penalti, itu sih enaknya. Oh, nggak ada. Saya nggak tahu kalau LPDP ada penalti nggak ya. Jadi nggak ada penalti. Kalau kamu misalnya nggak selesai, ya sudah gitu. Oh. Baik sekali sebenarnya itu. Jadi saya bilang saya mau pulang, saya nggak sanggup gitu menyelesaikan. Ibu malu nggak ya kalau punya anak? Ih, sekolah ke luar negeri balik-balik nggak tamat jadi, gitu nggak ya. tahu. Terus kata ibu saya nggak apa-apa gitu. Iya, hidup tuh ya emang mau dipaksain gimana kalau nggak bisa, katanya. Boleh Bu pulang? Iya, pulang aja, kata ibu saya. Saya kaget juga. Biasanya kan kalau orang tua boleh nggak pulang? Apa? Lanjutkanlah, semangat atau segala. Susah-susahnya nanti berdoa, nggak ada. Karena ibu saya paham ketika anak kita semua gitu kalau mengadu itu kan bukan pengen dimarahin kan. Kalau kita mengadu, kita pengen aduan kita tuh diterima dulu gitu. Itulah privilege di ibu saya. Tadi kata ibu saya, ya udah pulang aja. Tapi kan saya jadi bingung. Ya kali kan kalau ini masih terdaftar jadi mahasiswa mau pulang lah kan mesti ngurus surat keluar dulu, visanya apa segala macem. Jadi kan repot, harus beli tiket pesawat. Ya itu kan cuma emosi sesaat saat memang di titik terendah gitu. Tidur, besoknya apa? Ya nggak usah ke kampus dulu atau apa, ya nggak apa-apa ya dijalanin lagi. Tapi coba kalau pada saat itu ibu saya marah-marah, mungkin saya akan lebih nggak ini lagi kali ya, lebih stres lagi gitu. Dan Jepang tuh adalah 2 negara termasuk Korea yang paling tingkat stresnya tinggi di dunia. Iya loh, aku sempat lihat-lihat lah, baca-baca kayak di Jepang tuh kayak orang-orang tuh sering teriak-teriak ya, terus kayak depressed di pinggir jalan. Itu memang ada bener kan? Ada. Ya ada lah gitu. Karena ini loh, Jepang tuh adalah negara dengan tatanan yang sangat teratur gitu ya. Terus kerja tuh bener-bener ya, etos kerja yang keras lain sama Eropa. Nanti mungkin kalau teman-teman yang dapat beasiswa ke Eropa, alhamdulillah gitu. Kalau saya dengar dari teman-teman Eropa, di Eropa tuh ya life tuh harus balance gitu. Antara student kuliah sampai jam 5 misalnya, terus pulang. Di Jepang mana ada? Pulangnya jam 11 malam dari kampus. Lah berarti kalau kayak di sini kan dari pagi lah jam 8 ya, to 4 jam 5 lah ya, pulang, 8 ke 4 lah gitu. Di sana berarti 9 to 11 kayaknya. Apakah kampus terbuka 24 jam? Iya. Serius? Iya. Karena kan kita, apalagi saya sipil, tadi saya bilang saya nge-lab tanah di sana gitu. Itu tuh ya ada pengujian yang mesti ditungguin 24 jam, diliatin. Kamu nggak apa-apa tiba-tiba jam 4 pagi pengen ke kampus nih, kampus aja. Kan ada akses gitu. Kartu akses misalnya. Seru ya kayaknya. Seru. Jadi makanya sebenarnya kalau di Jepang, walaupun kesannya orang-orang tuh ya bener-bener hardworking, ya sebenarnya ngatur kita lah. Apalagi S3 tuh sebenarnya bukan sekolah formal kayak biasa lagi. S3 tuh based on research sebenarnya tuh. Betul. Kamu melakukan apa yang menjadi tujuan kamu gitu. Hari ini mau libur, besok mau nguji, ya silahkan gitu loh. Makanya saya tuh encourage Mas Dwiki nih terutama ke Jepang aja. Walaupun stresnya di antara Sakura gitu kan. Iya loh, ini saya sedang pengen mempersiapkan ke Jepang. Doain ya warga Palma Info ya. Nah ini kita doa dulu nih ya, ngikut caranya doa semua ya. Kalau 40 orang yang ngedoain makbul kali kan. Amin gitu nah, ya. Tuh di sini sudah 5 ya. 35 lagi ya, tolong amin kan ya. Tapi ya memang ya kayaknya kalau untuk di bidangku kayaknya di Jepang ada ya. Ada. Like Malah lebih bagus nggak sih? Mereka kan tatanan pemerintahannya sangat teratur gitu. Ya doain ya semoga ini ya. Tapi di Jepang 3-4 tahun berarti ya? 3,5 gara-gara COVID sih. Iya, beasiswa saya 3 tahun loh. 3 tahun, tapi ya oke lah 3,5 tahun. Pada saat itu kan belum menikah gitu kan. Pernah kepikiran nggak nikah sama orang Jepang? Honestly ya. Karena di awal cerita saya anak tunggal gitu. Ini posisi Sarah udah menikah ya, Udah Bu punya Tari anak ya. Udah punya anak ya. Ini kita beri sebelum ya, karena
dalam waktu 3,5 tahun, waktu yang lama, seorang diri kan pasti kan butuh lah ya sosok-sosok yang support. Dulu gitu. cita-cita saya nggak mau pulang ke Indonesia, Nah. teman-teman gitu. Jadi saya pikir udah ibu saya sendirian di Indo, saya kuliah di Jepang, ntar kerja di Jepang aja deh. Terus ibu saya bawa, cari aja lah orang Jepang gitu. Sempat kepikiran. Sempat berarti. ada rencana seperti itu. Tapi itu tadi kita tuh berencana itu saya usahakan loh. Kan saya bilang kalau kita mau gitu, kita harus berusaha kan. Jadi berusaha gimana caranya biar dong. dapat suami orang Jepang, Jepang dulu. ternyata nggak dapet ya gitu. Ternyata kata Allah wong komering katanya Iya. gitu. Jadi ya saya usahain waktu itu gitu. Usahainnya selain yang itu tadi, teman itu tadi, saya usahain tuh nyari kerja. Oke. Kan mau kerja di Iya, sana iya. gitu. Saya usahain nyari kerja, saya udah ngelamar kerja. Tapi ya itu tadi, saya ditolak. Karena pada saat itu pandemik, saya ngelamar ke perusahaan yang biasanya mereka nerima mahasiswa asing. Perusahaan kontraktor. Tapi terus waktu itu padahal saya cuma yang jadi dosen kan. Di sana sempat berubah, udahlah nggak usah balik aja deh. Jadi kerja di kontraktor lagi aja gitu. Tapi ternyata nggak lulus karena di zaman Covid mereka malah mengurangi karyawan asing kan. Iya. Bukannya nerima. Jadi saya ditolak waktu itu, alasannya itu. Terus kemudian ya udahlah kalau ditolak berarti balik nih kayaknya gitu. Balik pun udah di posisi bener loh. Saya kan masih single gitu. Udah saya balik, saya mau jadi dosen. Pokoknya itu dulu deh yang difokuskan, nyari universitas buat balik gitu. Nanti saya sama ibu saya aja lah gitu. Sebelum pulang malah ada yang kitbah gitu ya. Nah itu rencana-rencana Orang Jepang itu. ya? Enggak. Oh enggak. Oh yang itu. Yang itu. Off the record ada Iya. orang Jepangnya nggak jadi ya. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin walaupun nih kesannya bara-bara kalau kata orang Jepang, random gitu ya. Terpencar di mana-mana, tapi kita tuh pasti punya satu path yang dari awal dari kecil kita tuh pengen gitu. Kayak saya tuh suka ngomong, suka ngajar-ngajar, tapi ya ternyata ujung-ujungnya jadi dosen juga walaupun berliku-liku juga perjalanan hidupnya. Wah, berarti memang banyak cerita ya di Iya. negeri Jepang ini ya. Makanya harus Mas Dwiki semangat Yes. ke luar negeri. Iya. Sekali lagi ya doain ya. Saya tuh selalu encourage orang-orang untuk S3 di luar negeri. Ya, insya Allah. Supaya ada experience lain gitu. Ya. Apalagi kalau S1 S2-nya udah di Indonesia. Jadi harus escalated version of you gitu. Wes. Kamu versi lebih baik lagi. S1 di Sumatera, di Unsrilayo ya guys ya. Jauh. Zaman saya sama Mas Dwiki tuh jauh banget. Zaman saya masih ada babi hutan, monyet-monyet gitu. Tapi dengan itu saya berangkat ke Jawa kuliah. Ya. Dari Jawa saya ternyata dapat kesempatan ke luar negeri gitu. Jadi kita tuh ada escalated version. Sekarang alhamdulillah di UIGM malah jadi Daula diminta menjadi dekan. Jadi Ini bismillah gitu. satu-satunya lulusan Jepang ya di IGM. Kemarin waktu wisuda kan kalau di IGM kan pakai Kayak toga masing-masing ya. Pakai toga baju wisuda, seragam wisuda lah ya, jubah dan seragam wisuda dari kampusnya masing-masing gitu kan. Kemarin yang paling menjadi eye-catching ya ibu ini gitu, memakai kimono ya. Iya. Kimono. Untung nggak diserbu sama wibu-wibu ya. Iya, untung ibu-ibunya Wibu kalem nggak- ya. Iya kalem. Nah, berbicara tentang wibu kita. Baru Bentar. diulik ya ibunya ya. Berbicara tentang wibu. Kayaknya di berapa tahun belakang lah ya, 5 tahunan belakang wibu ya. Ini bermunculan. Nah, tetapi mungkin banyak sekali warga Palembang Info yang bahasa yang sebut wibu, kone wibu. Mana image-nya kayak negatif ya. Yes, nah, Padahal enggak loh gitu. Sebenarnya wibu ini memang asli dari Jepang dengan sebutan wibu ini atau hanya di Indonesia, dan apakah pandangan orang Jepang terhadap ya entah namanya apa wibu itu apakah memang Begitu, pandangannya gitu. seperti itu atau gimana? Karena catatan ya warga Palembang Info ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Ketika anak-anak zaman sekarang mendengar kata wibu itu kebanyakan itu diarahkan ke yang negatif. Sebenarnya tuh di Indo mungkin yang lebih famous istilah wibu gitu ya. Padahal kalau di Jepang tuh yang lebih famous tuh otaku. Otaku. Pernah dengar nggak otaku? Pernah dengar. Ya, jadi kayak orang yang sangat obses sama game gitu ya pada saat itu. Mungkin kalau kita di Indonesia sudah dibikin wibu tuh adalah orang yang obses dengan Jepangan. Iya, cosplay Cosplay dan kayak lain-lain. gitu ya. Padahal cosplay aja cosplayer gitu Cosplayer. khususnya. Otaku yang demen sama game misalnya.
Tapi mungkin image-nya wibu tuh obses gitu. Obses tuh kan udah berlebihan ya. Jadi kalau berlebihan di mana-mana jadinya nggak bagus gitu. Padahal kok di Jepang ya, Jepang tuh kayak agak beda sama kita, dia nggak suka kepo sama urusan orang gitu. Jadi ya nggak ada masalah kamu mau fanatik sama apa. Makanya di Jepang ya nggak apa-apa. Kalau kamu lihat ada orang punya virtual girlfriend or boyfriend, ya udah gitu. Mbak Tar sempat melihat ada itu di Jepang? Ya ada. Kalau di Jepang justru kalau ini mau buka-bukaan dikit di Palembang Info, di Jepang itu kan apapun itu dijaga pemerintah gitu. Jadi kalau mau ke tempat yang cosplayer aja isinya, yang jualan semua apa namanya action figure itu action figure semua gitu, atau misalnya entertainment semua gitu. Jadi sudah terpusat. Jadi kalau kamu mau ke arah mana ya silahkan, itu pilihan kalau kamu Jepang, gitu. aku bakal ke action figure terus deh kayak tiap minggu kan. Iya, selamat beasiswanya ada nggak gitu. Ya gitu. Jadi ini malah agak melenceng dikit dari cerita Jepangan gitu. Apa Buya Hamka yang pernah bilang ya, kalau saya ke Arab kalau mau nyarinya yang negatif juga tetap ketemu kok. Kalau ke Amerika mau nyarinya yang positif ketemu gitu. Ini nggak tahu disensor atau enggak. Kalau kamu mau ke tempat yang jelek atau prostitusi misalnya di Arab ya ada gitu. Padahal itu tempat yang sakral untuk umat muslim. Karena yang kamu cari itu gitu. Kalau kamu mau ke Jepang mungkin ya udah tahu semua, di Jepang segala ada. Kalau kamu cari ada. Pendidikan juga bagus. Entertainment kalau mau ya bagus juga gitu. Bagus dan bagus ya gitu ya. Bagus dan bagus gitu. Ya ada gitu. Kita tuh ke sesuatu tempat tuh kan pasti apa yang kita cari ketemu. Jadi kalau mau ke Jepang nyarinya yang begitu ya ada. Dan legal loh. Dan legal. Di Indomaret kayak Indomaret lah ya, 7-Eleven, Family Mart. Kamu bisa melihat konten yang untuk dewasa dan konten untuk anak-anak. Anak-anak nggak pergi ke konten itu gitu, ke bagian situ gitu. Saking tertatanya tadi, anak-anak tuh dengan santai bilang nggak apa-apa, nanti di umurnya saya boleh melihat itu, saya melihat itu gitu. Jadi sekarang nggak usah, nggak apa-apa gitu. Selama pengalaman Mbak Tari 3,5 tahun di Jepang, kita geserkan dengan tentang wibu tadi gitu ya. Jepang ini kan penghasil generasi yang benar-benar disiplin, yang benar-benar mengedepankan adab. Bahkan mau nyebrang bus pun terima kasih, gitu. Nyebrang di jalan terima kasih. Terus kalau bukan tempatnya dia nggak mau masuk kayak tadi gitu kan. Pokoknya ya terima kasih, maaf, tolong itu kan kayaknya memang di sana diterapkan gitu. Banget gitu kan. Ini agak sedikit berbeda ya warga Palembang Info ya dengan di Indonesia yang kita berkaca dari generasi saat ini ya, dengan catatan ya gitu. Selama 3,5 tahun, apakah Mbak Tari bisa menyimpulkan apa yang dilakukan orang Jepang untuk mendidik anaknya? Oke. Mungkin kalau tadi ya, kata maaf, tolong, terima kasih. Di sana tuh bener-bener, kalau kita ngomong kita nih Islam gitu ya, di sana tuh budaya-budaya Islam tuh diterapkan untuk hal-hal baik kayak tadi. Misalnya mendahulukan orang lain gitu, gimana kita tidak merugikan orang dengan apa yang kita lakukan. Kayak itu pendidikan yang seperti itu tuh dimulai dari kecil, sejak dini. Mereka juga nggak dibilang mendidik anaknya, kita mah di sini banyak ya yang parentingnya bagus. Tapi kadang secara komunal, secara rame-rame kita tuh susah gitu menerapkan itu. Misalnya antri. Ini anak kita udah kita ajarin antri dari zaman kecil, tapi ternyata pas dia udah gede lihat orang nggak antri gitu, gimana? Kalau di sana kan nggak gitu. Jadi dari SD diajarin yang penting tuh dulu adab tadi, antri, membantu orang lain misalnya. Jadi nggak melulu hanya math, STEM gitu ya, science gitu, nggak gitu. Itu nanti akan mengikuti kalau kamu udah disiplin gitu. Jadi dari kecil. Kita mungkin sekarang saya lihat sih udah mulai bagus ya. Kita punya banyak PAUD misalnya atau apa ya, kelompok bermain yang mengajarkan anak-anak untuk berbagi bersama, bagaimana dalam sebuah komunitas tuh tidak mementingkan ini aku nih gitu, bukan, bareng gitu. Mereka waktu dari SD kelas 1 kan makannya bukan di kampus ya, di sekolah. Itu dirapiin bareng-bareng, temennya yang masih tumpah-tumpah dibantuin gitu. Tapi dan menjadi habit. Tapi kalau ditanya ada nggak orang Jepang yang tidak sesuai norma, itu banyak. Ya tetap ada yang buang sampah sembarangan, walaupun mereka udah diatur buang tetap sampahnya ada, tetap aja ada gitu. Itu mah manusiawi ya, untuk mengingatkan bahwa Jepang tuh ya nggak 100% perfect juga gitu.
Oke, berarti ada sisi negatif positifnya gitu ya. Iya. Pernah lihat Yakuza nggak sih di sana? Pernah loh. Pernah. Bener. Dan percaya apa enggak ya? Aku tiba-tiba Keinget ya. Kan kalau di film-film kan Iya. Yakuza kan wah tatoan semua gitu kan ya. Wah serem pakai jas serem. Iya bener. Ada bener ya. Ada bener. Jadi misalnya Yakuza tuh ada di mana gitu ya. Jadi misalnya nih di satu tempat tourism spot gitu. Kan banyak tuh, ada resto, ada macam-macam. Itu kadang pemiliknya satu Yakuza. Walaupun itu tidak ditunjukkan secara resmi, saya tahu dari teman-teman orang lokal pas dia kerja gitu, part time ya, banyak part timer kan di Jepang, dia part time di salah satu area turis gitu. Terus dia bilang, "Bos aku Yakuza," katanya. Terus pas aku mau pindah ke misalnya kayak kantor yang lain di area itu, diancem gitu. Jangan pindah gitu. Kalau pindah kau gitu. Serem ya. Tapi ya nggak berlaku untuk turis ya. Masih ada loh. Ada lah. Wow. Iya, aku tiba-tiba terlihat. Tapi ya nggak yang kayak di film-film ya, tatoan gitu. Kayaknya enggak deh. Yakuzanya tuh malah berjas gitu ya? rapi, nggak serem-serem juga, ada ganteng gitu mungkin ya kali. Kalau kayak di film-film itu kan wah tatoan semua. Nah, Yakuza itu sebenarnya apa ya, organisasi ya. Mungkin kayak kita nih ormas. skip terus. Disensor aja ya. Oh my god. Oh, itu memang ada berarti yang kayak ada. di film-film. Makanya saya bilang ada. Kalau mau tanya Jepangan nanti japri aja gitu ya, versi underground gitu. Memang Ibu Tari ini gaya jaja kayak gini. Kalau di balik layar, kacau juga Ibu ini sering ya ngobrolnya udah kemana-mana lah ya. Saking senang-senang ngobrol sempet kena gangguan pita suara. Betul. Iya kan? Ketahuan ya maksudnya. Iya kan? Kebanyakan ngomong ya saya. But it's okay. Itu kan setelah kita berbicara tentang informasi yang positif dan lain-lain itu oke. Itulah hidup gitu. Itulah hidup. Hidup dengan dinamikanya. Mbak tapi perjalanan panjang di Jepang, cerita pengalaman formal dan informal gitu ya. Ketika balik ke Indonesia, apa yang Mbak Tari lihat dan apa yang Mbak Tari harapkan untuk pendidikan di Indonesia? Ya untuk saat ini ya, kalau kita ngomongin pendidikan, pada saat saya berangkat, kan saya adalah alumni pendidikan Indonesia lah ibaratnya ya. Sekolah dari S1 sampai S2 tuh di Indo gitu. Ketika sampai di Jepang, ternyata memang mungkin kalau masalah intelijensia, kita tuh nggak ketinggalan. Indonesia tuh banyak orang pinter gitu. Tetapi kadang sebuah sistem membuat kita tidak bisa menonjolkan apa yang kita punya gitu. Tapi kalau di sana kan semua didukung. Fasilitas riset bagus misalnya, suasana akademik tuh bagus, jadinya mungkin orang akan lebih termotivasi, dia jadi fokus, dia nggak harus mikirin yang lain-lain. Makanya saya suruh S3 ke luar negeri misalnya, karena administrasi kita nggak pusing, ada bagiannya sendiri, terus nggak seribet di sini kayak fotokopi ini nggak ada gitu kan, jadinya iya makanya jadi kita fokus untuk riset kita aja itu. Terus ketika sampai di Indo kan yang kayak gitu tuh beda, jadi saya mikir kalau saya terapkan semua kayak gitu ya kan nggak mungkin ya, ekstrim gitu loh. Jadi saya mulai terapkan apa sih yang kita bisa dulu dari sana yang kita ambil gitu. Ya kayak kalau di kampus, kalau saya sekarang nih, kalau jadi dekan misalnya, rapat misalnya. Orang Jepang tuh, yang atau kalau di negara lain ya, kalau di Jepang rapatnya nggak mau kenal lama-lama. Rapat 30 menit, 1 jam tuh udah paling lama gitu. Ya apa, delegasi tugas-tugas gitu. Selesai dari itu ya Anda report ke atasan Anda misalnya gitu. Nah kita kan kadang kalau kita di rapat nunggunya lama misalnya kayak gitu, mulainya molor gitu, dari yang terjadwal rapat 1-2 jam jadinya 3-4 jam gitu, kan akhirnya nggak efektif buat ngerjain hal lain. Itu saya coba terapkan di tempat saya gitu, gimana kita bisa membuat administrasi itu jadi lebih efektif. Itu satu. Kalau sama mahasiswa, disiplin tuh apa? Bimbingan skripsi yang paling jelas. Mungkin saya udah ngomong ini berkali-kali gitu. Kalau bimbingan skripsi di sana itu tiap minggu ditanya progresnya apa. Ya ada nggak ada progres, kamu datang kan ke dosennya gitu. Kamu ngadep. Jadi kalau ada kesulitan ketahuan di mana. Gitu. Bukan kayak kalau kita ya udah sebulan nggak ngadep, udah dimarahin dosennya baru datang gitu. Kenapa coba? Sementara the clock is ticking gitu.
Kayak sekarang nih yang di UIGM mungkin udah pada mau wisuda nih, ngejar lagi pada wisuda, sibuk-sibuk lagi pada bimbingan, sibuk sidang-sidang nih. skripsi, tolong dosennya ditemuin gitu. Jadi saya bikin sistem, jadi kita semua tuh setiap minggu harus report. Ya zaman sekarang nggak harus dosennya nggak bisa ditemuin atau apa. Aduh udah canggih, udah ada Zoom gitu. Iya. Atau apa, walaupun WhatsApp sebenarnya tidak untuk penggunaan pekerjaan kalau bisa ya kayak gitu. Tapi kamu sekarang dengan mudahnya bisa WhatsApp Bapak Ibu dosen. Zaman saya kuliah dulu, aduh boro-boro gitu. Handphone dulu nggak ada. Iya. Dulu tuh adanya handphone berapa sih, 3310 Yes. sama 1100 buat SMS. SMS doang. Nggak punya nomor handphone dosennya. Iya. Jadi kalau nunggu dosennya ya berdiri aja di depan ruangan dosen nunggu. Kalau nggak ada berarti ya nggak muncul Nggak hari ada, itu iya. gitu. Bayangkan, terbuang tuh misalnya waktu. Nah sekarang kan enggak. Masa sih kita lebih nggak produktif dengan kondisi yang lebih mudah gitu? Berarti emang balik lagi ke dari individunya ya. Bagaimana dia ingin sukses dan juga disiplinnya dari kitanya juga. Plus Bagaimana komunitas, komunalnya kita. Oke, budaya ya, Iya. budaya kebiasaan komunitas. Iya kalau saya ini ya. aja misalnya, yang lain enggak ya nggak maju juga kan Mas Dwiki. Iya, betul. Makanya harus ketemu orang-orang yang mau, Saling support, iya, mau untuk berubah. mau berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Nah, itu jadi memang kita tuh harus bisa pandai untuk melihat bagaimana kita merubah suatu sistem biar lebih baik lagi, meninggalkan hal-hal yang buruk gitu Yang ya, nggak efektif yang nggak gitu. efektif atau yang membuat kita stuck gitu ya. Itu harus coba kita ubah lah gitu ya. Wow, ini luar biasa ngobrol dengan Ibu Tari ya, nggak terasa ya. Ternyata udah lumayan lama ngobrol dengan Ibu Makanya Tari. ya banyak Banyak nih kalau kalau nggak di notice ya sama tim ini bablas ini ya. Warga Palma Info yang mau tahu tentang Jejepangan lah ya, atau karena Bu Tari sempat juga menjadi apa namanya informan ya untuk teman-teman yang ingin mengerjakan skripsi tentang Jejepangan. Iya. Atau yang pengen tahu tentang beasiswa ke Jepang termasuk aku ya. Boleh, Ini boleh. hampir tiap hari tiap ketemu ya minta saran gitu ya. Gimana, dan kan mungkin kalau teman-teman mau belajar bahasa Jepang nggak apa-apa. Tanya aja Boleh ke tanya lewat Palembang Info Oh ya. iya, nggak lewat langsung Mas aja ke Dwiki. Instagram Ibu boleh. Utari apa Instagramnya? @ariwaratari. Nah, Ari Wara Tari. Tari. Manggilnya Ibu Utari ya, bukan Ibu Ari nanti ya. Untuk warga Palembang, terima kasih banyak telah menonton Cindo. Dan juga terima kasih banyak untuk kaos Nyenyes. Ini seperti Ibu Tari lah ya. Mungkin nanti kalau ke Jepang jangan lupa dengan Palembang ya. Iya, Ini Nyenyes kaos ya. Nyenyes ini yang mengingatkan kalau kita keluar negeri ya, akan ingat tentang kampung iya. halaman kita. Salah satunya kaos Nyenyes. Bener Kaosnya loh. Wong Kito ya. Hal-hal yang apa ya terkait Palembang, dulu saya pas stres saya denger lagu Dirut. Ya ampun. Serius sedih banget kan. Jadi tambah nangis gitu. Terus habis itu lega. Udah. Tapi untuk mengingatkan, wah ini lagu dari dosen aku kayaknya ya. Iya, jadi kalau untuk fashion ya Iya. kaos Nyenyes lah ya untuk brand-brand Palembang. Juga terima kasih banyak untuk kampus UIGM ya, telah menyiapkan studio yang luar biasa bagus ya. Terang, dingin, nyaman gitu ya. Tengah kota juga. Jadi teman-teman kalau mau gabung berkuliah masih bingung nih yang mau gabung kuliah kemana ya. Mungkin yang kemarin belum rezeki lulus di PTN. Yuk kita gabung ke swasta. Salah satunya adalah UIGM, kampus terbaik nomor 1 ya. Menurut THE Impact Ranking. Betul ya Bu Tari ya? Betul. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk tim di balik layar. Terima kasih banyak untuk Ibu Tari, terima kasih banyak. Terima ya. kasih Cindo Palembang Silakan Info. di komen nextnya kita ngundang siapa ya untuk di Cindo. Terima kasih ya, sampai jumpa semuanya. See you. Mata nih. Thank you Bata.